Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang sebuah rencana membuat produk digital ya. Namanya ini misi 7 hari ATM virtual gratis. Jadi tujuannya ini dibikin untuk buat sebagai cadangan ya, cadangan kas lah, keuangan saat kita nggak punya duit. Ya entah itu dari kerja, gaji, atau dari usahanya lagi sepi, tapi bisa menghasilkan, pokoknya bisa tarik duit ke ATM ya, dengan ya inilah ilmunya di sini gitu loh. Misi 7 hari bikin ATM virtual. Jadi selama 7 hari ya fokus bikin ATM virtual gitu. Sebenarnya ATM virtual ini ya semacam dibilang mekanisme gitu ya, software. Kalau saya bilang tool, yang lebih tepatnya menggunakan tool ya, alat-alat dari online menghasilkan uang. Di sini gimana caranya menghasilkan uangnya? Menghasilkan ini dari mata memandang ya, dari orang ya, dari orang ngelihat penawaran kita ya, penawaran. Kalau mereka tertarik ya mereka beli gitu loh. Kalau mereka beli ya kita dapat duit. Intinya kayak gitu doang. Kalau kita dapat duitnya dicairin terus diambil pakai ATM gitu. Jadi simple kayak gitu. Jadi ini boleh dibilang solusi untuk orang-orang yang kepepet, orang-orang yang butuh semacam asuransi di masa depan, atau pokoknya eh, dompet darurat lah, seperti itu ya, dompet darurat. Nah, di sini yang dilakuin ini sebenarnya ya bisa dilakuin dalam waktu 7 hari aja bikinnya ya. Setelah 7 hari sebenarnya bisa ditinggal diam deh gitu. Nanti tinggal ngurusin maintain-nya aja gitu, maintain ya, yang penting di maintain. Nah, sekarang kenapa ya lebih ke dalamnya dibikin ini gitu. Di sini alasannya ini karena ngelihat ini ya, dunia kerja zaman sekarang gitu ya. Udah banyak kantor-kantor tutup, pabrik tutup. Ya karena efisiensi ya, kayak kantor, pabrik itu semua bisa dilakuin ya tanpa pabrik gitu. Maksudnya bisa dikerjakan ya tanpa harus bikin pabrik ya, gedung gede gitu loh. Kayak misalnya ya dia ngedrop dari pengrajin kalau misalnya bikin barang itu ya. Dan ya ini nggak harus bikin pabrik gedung gede-gede isinya AC terus segala macam lah. Jadinya lebih murah ongkosnya. Nah, di sini semakin banyak pabrik tutup, kantornya tutup, penganggurannya semakin besar ya, jumlah pengangguran semakin besar. Dan ya karena namanya pengusaha ini udah tahu ya, zaman sekarang ini nggak perlu bikin kantor, semua bisa dikerjain pakai AI, pakai ya pokoknya sedikit bantuan inilah, freelancer atau apa. Jadi mereka nggak perlu bikin kantor ya, sewa kantor mahal, belum urus rasionalnya, belum bayar gaji karyawannya gitu. Lebih baik dia ya ini aja gitu loh, pada larinya ke solopreneur untuk pengusaha ya. Nah, kalau udah solopreneur ini emang dia tidak memiliki karyawan tetap ya, dia nggak menggaji gitu. Nah, di sini emang untuk perusahaan jadi hemat ongkos. Dan untuk para pekerja ya selain kalau dia di PHK ya, untuk nyari kerja lagi udah susah. Dan rata-rata itu temannya Sirtiman itu banyak yang udah kena PHK atau resign, dan itu untuk mendapatkan kerja lagi udah susah gitu, karena sekarang zamannya udah sesek banget ya. Ada Gen Z, nah tahu sendiri lah, yang doyan mager, tokan
Itu untuk kerja, dia punya skill aja pada zonk lah gitu ya. Taunya cuma ya mungkin ada ijazah sarjana, juga sarjana, cuma skillnya itu ya nggak ada istilahnya, nggak bisa tempur di dunia nyata. Itu masih pada bingung gitu. Nah, di sini untuk yang para pencari kerjaan kan kesulitan gitu ya. Dia mungkin nganggur sebulan 2 bulan, mulai terasa 3 bulan 6 bulan. Kalau udah 2 tahun, ya ujung-ujungnya ini bakal stres gitu. Ujung-ujungnya bakal stres ya para pengangguran. Dan mereka cari gimana caranya sih nganggur tapi tetap dapat duit nih, gimana gitu. Nah, disinilah fungsinya ya Sirtiman dengan produk-produknya ini agar ya mengejar apa sih? Mengincar target ya. Bunda, welcome. Mengincar target para ya pengangguran ya, agar bisa mendapatkan tambahan ya. Biar nganggur tapi dapat duit gitu loh. Ini solusinya ya. Nah, di sini kenapa sih bikin ATM virtual nih? Ya karena ATM virtual ya emang ya bisa jadi solusi ya saat nggak punya duit, saat perusahaan nggak dapat kerja atau perusahaan nganggur, perusahaannya apa tutup, kita jadi nganggur, ya kita masih tetap bisa ATM ya, bisa gesek ambil duit, bisa belanja apalah sembako, minyak, gula gitu. Welcome RV WZ. Jadi di ATM ini ya bentuknya emang virtual ya, cuma ini emang ya ada sistemnya itu. Sistemnya ya tadi mata memandang. Ya, mata memandang kan mencari informasi ya. Rata-rata informasi ya seputar cari duit lah ya. Jangan cari-cari yang lain gitu loh. Kalau cari bucin ya bukan gitu. Mendingan cari duit aja. Cari duit, ada penawaran, mereka tertarik, mereka beli, kita dapat duit gitu aja. Kita dapat duit masuk. Simpel, cuma permasalahannya adalah mata memandang. Nah, di sini kita butuh mata memandang ya. Dan juga penawaran. Nah, ini bikin penawaran. Intinya kayak gitu. Terus tambah lagi ada tool-toolnya ya, ada alat-alat yang dipakai. Nah, kayak penawaran ini majangnya di mana? Nah, terus tool-toolnya apalagi kayak bikin grafik pakai tool apa? Di sini grafiknya bisa pakai Canva gitu. Dan yang jelas dengan punya ATM virtual ini kita bisa dapat skill ya, dapat keahlian lah, minimal paham gitu. Oh, bikin produk digital kayak gini. Oh, daftarnya di sini. Oh, inputnya cara ngonekin ke bank, rekening banknya di sini. Jadinya ya jadi pelan-pelan tahu gitu loh, pelan-pelan bisa. Nah, di sini contohnya kayak gimana ya? Tadi ada pertanyaan, contohnya nih kayak gimana nih? Nah, di sini Sirtiman kasih lihat contohnya ya. Contohnya ini ya bisa seperti ini. Dan ini tiap orang beda-beda ya. Setiap orang punya skill beda-beda, hobi beda-beda. Pokoknya apa yang mau ditawarkan sesuai dengan ya pokoknya cerita orangnya. Di sini Sirtiman biasanya bikin produk yang pertama yang gratisan ya. Sebenarnya ini tidak mesti ya. Karena untuk ya kalau mau istilahnya banyak dapat kenalan lah gitu. Banyak yang nyantol ya gratisan gitu. Jadi orang kenal kita, di dalam produk gratisan ini ada panduan, entah itu e-book, entah itu video kursus. Pokoknya ini gratis, bisa di-download dari HP atau laptop atau komputer PC. Nah, di produk gratis ini kita share
cari gambaran singkatnya ya, cari ya kalau dalam hal ini kan panduan langkah awal menuju penghasilan online otomatis. Ini share ini aja garis besarnya aja gitu loh. Garis besarnya udah, kalau orang tertarik sama garis besarnya ya dan pengen tahu lebih jauh gitu, pengen tahu detailnya, langsung kita bikin produk selanjutnya ya. Di sini contohnya aja mesin cuan pemula nih. Dan ini nggak harus nggak harus berupa cuan gitu loh. Orang macam-macam, bisa masak, bisa jahit, bisa punya skill apa, ngantor, ini juga bisa gitu. Edit office itu bisa gitu. Nah, di sini karena produk keduanya adalah produk yang berbayar ya. Kalau tadi kan yang gratis, produk kedua ini berbayar. Cuma harganya ini jangan terlalu mahal gitu. Kenapa? Biar mendorong orang yang suka gratisan ini agar serius ya. Kalau beli ada nominalnya, orang tuh bakal serius. Istilahnya dia mau berkorban lah gitu. Beda sama yang gratisan. Gratisan tuh nggak ada beban. Kadang orang gue nggak tertarik udah gitu. Cuma kalau udah berbayar, yang bayar gitu ya, ini dia harus bayar pakai ya, bisa dompet online, bisa bayar pakai di toko Alfamart atau Indomaret bisa ya. Dan di sini ini orang jadi apa ya, jadi mulai fokus ya, mulai welcome, mulai ada rasa pengen merubah nasib lah gitu. Mulai apa sih ya, gue pengen ini deh, coba metodenya atau coba ajarannya atau formulanya, itu jurusnya. Sampai sini kalau dibaca emang lebih detail dari ini, dan ini orang ini akan dikasih pilihan ya, dikasih pilihan mau action atau mau buat baca-baca doang ya itulah harganya 10.000 itu. Cuma kalau mau action, mau ya istilahnya mau banyak tahu lebih jelas ya. Nah, di sini Sirtiman menawarkan grup premium gitu. Grup premium ini ya, jadi dia kalau bayar baru masuk grup gitu loh. Nah, ini harganya bisa dilihat ya, 150 gitu. Jadi kalau bayar baru masuk grup. Nah, di dalam grup ini bebas tanya, yang bingung-bingung apa tanya gitu. Beda ya kalau di misalnya japri atau apa sih, privat gitu kan ya, terlalu lelah lah gitu. Kayak Sirtiman kan terlalu lelah gitu. Cuma kalau di grup ini ya bisa muncul kapan aja, misalnya pagi atau siang gitu. Jadwalnya nggak harus janji-janjian. Yang penting hari ini ada kegiatan, kalau mau tanya-tanya gitu. Kalau misalnya mereka ini udah dirasa cukup ya, mereka bisa action ya dengan ikut kelas cuan komplit. Jadi mentoring 30 hari gitu. Kenapa sih 30 hari gitu? Karena di sini emang sebenarnya untuk orang itu biar konsisten atau stabil, kebiasaan 20 hari ya, 21 hari mengubah kebiasaan. Kemudian dikasih tambahan biar 1 bulan penuh lah, biar ngitungnya gampang gitu ya. Makanya dalam 1 bulan misalnya ya oke lah, atur jadwal bulan ini mulai tanggal 1 mulai ada kegiatan apa, jadwal rencananya apa. Jadi sampai akhir bulan ini dapat sesuatu. Di sini kelihatan ya, dari pemula yang cari-cari info gratisan, tiba-tiba dia oke, action beli yang 10.000 dan action lagi masuk grup premium. Dan ini mulai oke lah, gue setuju, gue mau mulai, cuma mulainya dari mana? Nah, inilah dari tanggal pertama sampai tanggal 30 hari ini bisa mulai. Ini awal yang bagus untuk pemula gitu. Dan minimal ini selama 30 hari ini pasti membuat tadi misi ATM virtual gitu. Jadi ATM virtual ini otomatis ya, nanti orang setelah 30 hari
Nah, 7 harinya nih buat bikin ini gitu. 7 harinya buat bikin ini ya. Ya hari-hari yang lainnya nanti bikin proyek yang lain. Kayak misalnya garap sosmednya, garap channel seperti itu. Nah, di sini kalau udah punya ini gitu, kalau udah punya ini terus yang harus dilakukan apa? Kayak tadi ya, maintenance ya. Maintenance ini ngurusnya. Jadi yang namanya ATM ini mesin ya, istilahnya itu ya mesin ini kalau nggak dikasih oli atau bensin ini nggak akan gerak, nggak akan jalan gitu ya, nggak akan beroperasi, nggak akan pokoknya nggak nggak kerja gitu ya. Nah di sini fungsinya ini ya kita harus maintain lah ya, istilahnya maintain lah. Maintain gimana caranya biar kerja gitu. Nah, kayak 30 hari ini kan bisa dijadikan apa ya, setiap hari produktif gitu. Gimana caranya biar setiap hari ada mata memandang ya. Karena kuncinya di mata memandang. Kita mengandalkan orang ya, bukan bukan apa sih software-software bodong yang nggak jelas gitu. Di sini orang ngelihat penawaran, orang beli. Karena penawarannya contohnya kayak gimana sih? Kalau tadi kan Sirtiman mungkin agak rancu ya, terlalu cuan banget gitu. Sekarang yang simpel-simpel aja kayak gimana? Contohnya di sini, nah ini kayak seorang yang udah kerja, dan dia suka gitar dan dia juga cari cuannya dari Facebook ya, Facebook Pro gitu. Nah, di sini di sini dia ya gimana caranya biar ini semuanya berkembang ya, semuanya bisa upgrade atau naik level. Nanti dia punya Facebook Pro, dia bisa jadi ya tambah followernya, tambah gajinya gitu. Terus yang gitar dia juga bisa sambil main gitar juga dapat cuan masuk. Dan dia punya hobi lainnya ya nanti ada di dalam ini gitu. Nanti akan diceritakan. Nah, di sini intinya seperti ini. Kalau kalian skillnya apa? Skillnya misalnya gitar, skillnya masak, skillnya jahit, skillnya dandan, apalah. Terserah itu bebas ya. Dan di sini ya harus bikin penawaran ya. Kayak di sini Sirtiman menyarankan ya. Tantangan 10 hari jadi ini gitu. Jadi orang yang beli ini ya orang yang berani ikut tantangan gitu. Jadi nggak cuma bacaan doang ya, tapi benar-benar tantangan. Terus dalamnya kayak gimana sih? E-booknya nih dalamnya kayak gimana? Yang jelas yang pertama ceritain latar belakangnya. Latar belakangnya dia ini bisa jadi kayak sekarang nih gimana gitu. Terus ya dia udah ngejalanin ya udah mulai ya, monetasinya, terus ya dia cerita ya share mulainya adalah gimana, bikin akunnya kayak gimana, bikin akun awal, terus pasang foto, pasang profil, itulah tantangan 10 hari jadinya kayak gitu. Dan ini udah langsung ini ya, kalau orang jatuh ke penawaran, contohnya di mana sih penawarannya? Di sini contohnya adalah di situs LYNK ya. LYNK ini bisa di-download, bisa didaftar secara gratis, dan ya kita bisa tempel apa aja di sini, tempel produk digital ya, kursus atau e-book bisa. Juga bisa tempel akun-akun sosmednya kita atau website kita bisa ya. Di sini juga ya inilah intinya ke sini. Orang yang udah punya ini hitungannya udah punya ATM virtual gitu. Jadi tujuannya tinggal mata memandang, disuruh lihat ini. Kalau ada yang tertarik, soalnya di sini di LYNK ini ada fitur ini ya, kayak gerak-gerak sendiri gitu. Jadi bikin orang nih apa sih bikin orang ini ngeklik, terus ya jadinya konversinya lebih tinggi gitu. Nah di sini
Sebenarnya bisa juga masang video ya, cuma ya karena untuk pemula ya gini dulu dah, cari yang gampang dulu. Cari bikin contoh yang gampang. Jadi kalau intinya kalau udah jadi ini udah punya ATM virtual, tinggal gimana caranya cari mata memandang ya, mata memandang terus ya pakai konversi ya. Konversi ini misalnya 100 orang datang, ada berapa orang yang beli? 2 atau 3 gitu loh. Nah, jadi ada gambaran ya, kalau 100 orang 2 3 gimana tiap hari kita caranya bikin lebih banyak ya kalau bisa. Ratusan atau ribuan orang biar konversinya ketahuan. Kalau 100 orang 2 atau 3 rata-rata 1000 orang berarti bisa 20 ya. Gimana caranya datengin 1000 orang sini deh gitu. Ini ya kembali ya, caranya tuh ada 2 gitu. Jadi kayak ngisi bensin itu, ya itu caranya gitu. Caranya tuh ada 2, maintainnya ya. Yang pertama ya pakai sosial media ya. Kita tahu ada channel merah, ada TikTok mana? TikTok. Ini orang-orang tempat mata memandang semua gitu. Nah, intinya dari yang simpel dulu ya. Ini sedangkan link dari tadinya ini ATM virtualnya kita taruh ya di link bio di sosmednya gitu. Kayak di TikTok di sini, terus di ini ada ya di sini, semuanya ditaruh. Jadi dengan ditaruh ini orang akan ya gimana caranya biar ngeklik di sini. Nah di sinilah kita harus bikin ya. Bikin ya rajin, harus produktif ya. Di sini produktif ini dalam artian apa sih? Produktif ini ibaratnya kita kerja lah ya. Cuma yang gaji ya ini sendiri gitu. Ibarat ya penjualan ya, yang gaji ya penjualan gitu. Kita rajin kerja, konversinya lebih bagus. Kita banyak upload, peluangnya lebih banyak orang ngeliat. Ya kayak satu video upload ada yang 200, ada yang 100, ada yang 200, ada yang macam ya. Mungkin ada yang viral bisa sampai 500 atau 1000 lebih ya, juta itu. Ini tergantung ya, tergantung rezeki-rezekian ya. Ya namanya ada orang yang pengen lihat, terus ada yang share gitu. Dan di sini juga nggak terlalu ngarepin viral ya. Kita butuh cuma ya dari 100 cuma 2 atau 3 orang aja yang beli deh gitu. Nggak usah muluk-muluk ya. Nggak usah viral-viral jutaan tapi nggak ada yang beli gitu. Kalau jutaan nggak ada yang beli itu berarti sistemnya kurang bagus. Ini kayak gitu. Jadi makin kita rajin bikin upload, makin ya, peluang cuannya bisa lebih besar. Di sini contohnya nggak cuma ini ya. Ya pokoknya untuk sosmednya ini sebenarnya kesukaan masing-masing ya. Ada orang suka yang di TikTok, ada yang di channel merah. Cuma ya orang itu bebas gitu loh. Kalau mau lebih banyak ya dibikin lebih banyak multi platform ya. Kalau mau lebih banyak bikin banyak di multi platform gitu aja. Jadinya peluangnya lebih banyak. Nah, di sini contohnya ya. Di sini contohnya bikin konten kayak gimana sih biar jangan terlalu apa ya? Terlalu beban gitu. Bikin konten tuh jangan beban. Bikin konten ini merupakan apa ya? Kerja keras kita gitu. Ini kita dapat cuan ya kalau mau kerja gitu. Kalau nggak kerja nggak bikin konten ya gimana dapat duit? Nggak ada mata memandang lihat gitu aja ya. Kembali ke ya misalnya kayak pengangguran, kembali ke zona males menganggur gitu ya gimana mau dapat duit gitu. Ngelamar belum tentu ada, perusahaannya udah nggak pengen ya buka-buka lamaran lagi lah buat formalitas doang, kayak job street, job fair kayak gitu kan buat formalitas. Tor ke Depnaker gitu ada kegiatan cari lowongan. Cuma untuk jaminan dapat kerjanya kan peluangnya tipis sekali kalau ya kayak job fair gitu ya. Nah di sini dengan belajar digital seperti ini otomatis punya skill ya, skill
sosmed, sosial media, skill produk digital, skill bikin apalah istilahnya ini, bikin ini ya, bikin produksi konten gitu, produksi konten jadinya lebih dipakai kalau misalnya harus interview dan dibandingin sama saingannya pasti interview, dia udah bikin, ya bisa semua ya, bikin thumbnail bisa, bikin konten video pendek bisa, bikin landing page atau marketplace kayak gini bisa, bikin produk digital bisa, bikin ya pokoknya kreatif dan konsisten ya. Jadi ya kalau misalnya ada peluang kerja dan dilihat skillnya udah sampai sini, itu udah lumayan gitu. Yang lainnya paling apaan nih, bikin produk digital gimana, nggak ngerti. Terus ini apa, mesin cuan bikinnya gimana, nggak ngerti. ATM virtual gimana, nggak ngerti. Ya itu udah ini ya, orang-orang yang sulit bersaing gitu. Orang-orang yang sulit bersaing. Makanya ya kalau punya ATM virtual ini sebenarnya otomatis ya nambah pengetahuan, nambah skill kita, jadinya tahu kita punya ATM virtual, kita harus maintainnya kayak gimana gitu. Jadinya ya skill kita ikut upgrade, karena emang bikin ini ya pakai tool-tool yang ada di zaman sekarang, terus ya karena masih baru juga, masih belum banyak saingan, belum banyak yang tahu bikin ATM virtual kayak gimana. Ada banyak cara ya, cuma di sini Stearman pakai cara yang ini aja gitu, formula yang simple kayak formula Tokli, formula TikTok sama Li-nya LYNK Li gitu. Jadinya ini formula yang gampang itu untuk pemula. Kalau mau yang ribet ada lagi, ini kayak pakai website sendiri. Kalau website sendiri, misalnya dari sosmed, dari channel merah, dia ngeklik yang di profil ini ke website ini. Nah ini sampai sini ya bisa dilihat. Di sini lebih convert lagi ya, enaknya kalau di website ini lebih convert lagi, kita bisa nempel ya seliar-liarnya deh. Mau nempel formula, mau nempel testimoni, mau nempel ya formula cerita sukses kita atau giveaway, ini bisa bebas di sini. Banyak ruangnya lebih banyak lah. Sedangkan kalau di LYNK ini ya terbatas formatnya kayak gini gitu loh. Bisa sih untuk yang format-format lain, gambarnya jadi lebih kecil atau kotaknya lebih besar, itu bisa itu. Cuma yaitu tidak ada banyak batasannya. Nah di sini sampai sini udah ada gambaran 2-3 tentang ATM virtual ya. Jadi ATM virtual ini sesuai dengan minat, hobi, sama background pendidikan kita ya. Semua ini disatuin, kita bikin penawaran ya. Misalnya kayak gaming, gue suka gaming, gue suka sambil ngegame itu biasanya ya pokoknya ngonten ya, mungkin dia suka hal yang lain, dia punya apa yang bisa di share ya, entah itu motivasi atau apa, atau itu skill yang lain kayak desain kamar kayak gitu. Ini bisa dijadiin satu produk ya, penawaran. Jadi penawarannya kayak gimana ya, nyatuin itu semua, mencerita suksesnya, terus arahkan dia untuk mulai action, ikut tantangan seperti itu. Tantangan yang kayak tadi ya, tantangan kayak misi 7 hari, atau di sini tantangan 10 hari jadi konten kreator, macam-macam. Ini tergantung topiknya apa. Misalnya misi
Welcome guys, Mas Bro Simat, jam berapa belum molor? Misalnya misi tantangan ya, tentang catering. Catering juga bisa gitu. Semua topik bisa, tinggal kitanya aja ya, nyocokin ceritanya. Cerita sukses kita gimana gitu. Orang kan butuh cerita ya, orang butuh cerita, orang nggak butuh apa sih, sesuatu yang instan gitu. Orang butuh cerita dulu nih, ceritanya kayak gimana nih. Jadi bisa dinilai ini percaya atau enggak. Cerita yang nggak masuk akal, tahu-tahu cuan-cuan, tahu-tahu hasil-hasil, ceritanya nggak ada, ini nggak logis. Ceritanya dari orang cerita ya, dari orang awalnya kayak gimana, terus suksesnya ternyata begini. Share aja, share pengalaman. Di sini bisa. Jadi kalau ada yang bingung tentang ATM virtual tuh ya kayak gitu. Jadi, solusi saat kita lagi cekak, kita lagi ya nggak tau lah, misalnya lagi nganggur atau lagi ya boleh dibilang dana cadangan lah gitu. Kalau nggak mau diambil juga nggak apa-apa. Soalnya ini pasif banget ya, kayak bikin LYNK, bikin penawaran digital, e-book atau video kursus. Ini kalau kita bikin sekali, ya udah orang bisa beli berkali-kali, orang-orang ya bisa beli berkali-kali, bisa beli 1000 kali download. Enaknya seperti itu kalau bisnis produk digital ya. Dan di masa depan juga ya emang larinya semua ke produk digital. Udah semakin sesak, penganggurannya banyak. Mereka pada bingung, ini gimana cari duitnya. Paling larinya ke produk digital. Produk digital itu 10 tahun yang lalu di luar ini udah populer ya. Indonesia masih blow on lah gitu. Ya cuma di sini sekarang udah mulai ke arah ya mulai pintar lah ya. Banyak yang bikin produk digital. Ya kayak temannya Sirtiman kemarin bikin sekali dia langsung ketagihan, bikin lagi gitu. Jadinya emang semua larinya ke ya itu produk digital. Blue Water, welcome. Oke guys, bantu tap-tap ya guys. Ini kalau ada yang mau tanya-tanya seputar ATM virtual atau mesin cuan pemula ya, istilah-istilah cari cuan digital lah gitu ya. Silakan ditanya-tanya guys, mumpung live ya. Kalau ya soalnya ilmu yang jarang sekali ya, ilmu yang bakalan kepake banget di masa depan gitu. Ya kalau cuma TikTokan buat nonton ya yang hiburan-hiburan udah banyak lah gitu, udah capek gitu. Sekarang gimana caranya TikTokan biar dapet cuan ya. Cuannya juga nggak tanggung-tanggung, cuan otomatis ya. Cuan otomatis dari versi kita sendiri ya. Nah, ini yang bikin seru nih versi kita sendiri. Selama ini kita nih ya nggak inilah, misalnya bingung cari duit, bingung kerjaan, nganggur. Cuma kita tuh ya dari dulu sampai dari kecil sampai sekarang tuh punya cerita gitu. Sebenarnya orang dengan ceritanya ini bisa ya cukup, itu aja udah cukup ya. Nganggur puyang pun bisa jadi cerita gitu. Orang akan nonton gitu ya, kayak film lah, orang akan beli tiket nonton ya. Ditakut-takutin film horor dia nonton, film drama bikin sedih mewek dia nonton. Nah juga kalau kita susah kayak nganggur ini, orang kan pengen nonton kalau orang nganggur kayak gimana ya. Jadi misalnya kayak orang pengen keluar kerja nanti kalau dia nganggur, dia kan cari info orang nganggur kayak gimana sih, gue pengen tahu deh. Ya cerita nganggur ini, bangun pagi bingung, gak punya duit, akhirnya apa, radak seruduk. Nah di sini cerita ya, cerita ini benar-benar cuan gitu. Makanya orang nih nggak paham. Tiap orang punya harta karun tuh itu gitu.
Orang-orang punya harta karun terpendam tuh itu. Cerita hidupnya nih kayak gimana gitu. Nah, disinilah fungsinya ya. Produk digital itu ya gimana caranya cerita kita bisa dijadiin produk digital gitu. Dan ini juga nggak sekedar jadi produk digital ya, bikin produk digital yang bernilai, bikin orang ini kalau beli ini benar-benar terinspirasi, bisa upgrade skill, bisa dia mulai action cari duit online gitu. Nah, di sini bedanya seperti itu. Nggak cuma sekadar bikin produk digital, tanya ChatGPT buatkan. Nah, di sini lain ya. Kebanyakan sekarang untuk paketan sih ya, paketan produk digital plus gabung ke komunitasnya dia biasanya gitu. Gue jual produk digital plus gabung ke komunitasnya dia atau jadi ya pokoknya circle-nya dia deh gitu. Mungkin yang suka motor, yang suka apa sih komunitas kayak gitulah. Yang suka mancing, yang suka kopi. Kayak sekarang nih banyak sekali tukang kopi ya. Mereka ini mentoknya gitu. Bingung cari tempat, bingung sewa tempat, bingung modalnya dari mana, terus bingung kalau udah juga pengen karyawannya gimana, buka cabang atau gimana ngembangin usahanya gitu. Dengan produk digital itu ya bisa menjadi apa ya, jadi daya ungkit lah. Satu produk digital kalau laku bisa lah ya dikali 1000 lah, dijual satunya 100.000 kali 1000. Kalau konsisten bikin setiap bulan sekali, setiap 12 bulan dibundel ya, dibikin koleksi bundel gitu. Welcome off dibundel, jadi setiap bulan ada pemasukan terus ya dari produk digital. Gimana caranya biar kita rilis produk terus. Nah, dalam sebulan tuh usahain launching satu produk digital lah, satu ebook atau satu video kursus. Di sini ada yang mau tanya-tanya nggak tentang produk digitalnya? Bikin ebook udah pada bisa nggak? Bikin video kursus udah bisa nggak? Video kursus ini kan tinggal sebenarnya enak ya, tinggal ngerekam dari HP, minimal dari HP lah. Terus ya udah tinggal diedit aja, nggak mau diedit juga nggak masalah. Yang sistem tanpa editan ada gitu. Yang mukanya malu nggak masalah, udah ada AI bisa mukanya dibikin apa kartun atau Ghibli lah, diplesetin gitu. Yang ya segala macam ya. Yang apa sih, muka malu terus nggak pengen kelihatan muka, bikin konten yang POV ya, point of view kayak gitu bisa. Jadi gimana caranya biar konsisten bikin konten inilah ya yang membedakan di masa depan nanti orang yang punya aset digital ya. Misalnya dia punya channel atau dia punya akun TikTok, dilihat aktif enggak gitu. Kalau cuma videonya cuma 4 biji ya gitu. Orang kan tahu dia bikin videonya dikit banget sih gitu. Welcome. Jadi dengan konsisten ya upload produk digital itu ya untuk masa depannya selain ngasih mata memandang ke mesin ATM virtualnya juga buat inilah sebagai profil ya, apa sih, sebagai portofolio nih hasil kerja gua nih gitu. Hasil kerja gua nih, gua konsisten gitu. Nah itu. Nah di sini yang membedakan itu ya. Makanya kita harus mulai ya gimana caranya biar konsisten. Karena kerja kita udah susah ya, nggak kayak dulu lagi lah. Semua ngelamar jadi pegawai negeri, semua pengen digaji. Cuma sekarang kenyataan hidupnya tuh perusahaan-perusahaan sedikit. Yang maju ya perusahaan ya itu aja ya, sistem ojol kayak gitu. Mereka licik istilahnya, nggak mau gaji tapi motong duit orang.
Cuma apa sih, benar-benar banget ya, jaket suruh beli, helm belum beli, motor pakai mereka, aplikasi dipotong terus, ya begitulah namanya simbiosis ya, kerjasama ya kayak gitu. Perusahaan ya butuh modal usaha, gaji karyawannya. Sementara yang di lapangan ya itulah gitu, beli. Kalau nggak beli ya nggak resmi gitu ya, nggak bisa percaya. Jadi itu guys, kalau yang bertanya seputar ATM mesin virtual ya silahkan. Ini kalau yang apa sih? Ya, lewat tanya aja yang bingung. Bisa dibantu tap-tapnya. Dan jangan lupa ya guys, dipantau terus ya, pantau terus ya di, di channel atau akun TikToknya Sirtiman ya. Jangan sampai ketinggalan karena ya ini ada banyak rekan-rekan juga yang bikin ATM virtualnya. Jadi sekalian pengen tahu nih reaksinya gimana, apa efeknya gimana ya, efeknya gimana mereka gitu. Ada sebagian yang pecah telur, ada sebagian yang masih nunggu-nunggu ya. Mungkin yang males bikin konten, males produksi. Welcome ya, ada Yaoyan. Jadi ya lagi tahap beta, berarti ya tahap beta nih, uji coba nih. Orang-orang nih gimana? Di sini tahap beta nih Sirtiman bikinin orang-orang dulu ya, bikinin ATM virtualnya dulu, dibantuin deh gitu. Cuma tetap pakai akun mereka kasih login, nanti Sirtiman urus deh gitu. Karena udah paham kejap. Kalau orang belajar dari nol mah ya lama gitu, mungkin 2 tahun, 3 tahun baru paham. Cuma di sini kan permasalahannya, kalau orang cerdas itu nggak harus cari cara gimana caranya biar sistemnya jalan gitu. Di sini biar orang ini bisa ngerasain lah ATM virtual tuh kayak gimana sih. Makanya di sini bukan masalah gimana caranya, tapi siapa yang bisa gitu kan. Siapa yang bisa bikin mesin virtual ya, di sini Sirtiman yang bisa gitu. Tinggal tergantung Sirtimannya aja mau yang bantuin orang gratisan atau yang berbayar gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri ya mungkin kita kasih gratis lah, cuma kalau yang belum kenal ya mau serius ya bayar gitu lah. Yang gratisan ya ada produk yang gratisan, belajar sendiri tapi gitu kan. Oke, jadi itu aja guys untuk misi 7 hari ATM virtual ya. Intinya bikin ATM virtual ya. Langkah bikin mesin cuan pribadi. Nah ini langkahnya nih, benar-benar 7 hari ya. Hari pertama ini, hari kedua ini, ketiga ini. Dan ini gratis ya, gratis dipelajari gitu. Nah enaknya di sini juga ada komunitasnya, jadi kalau bingung apa-apa langsung tanya aja. Ya kadang-kadang kalau live gini ya tinggal nanya gitu. Tinggal nanya udah sampai sini terus bingung mentok di sini gimana gitu. Lanjut, segala sesuatunya nanti bisa didiskusiin, cari solusinya. Blue, welcome. Kalau ada yang mau tanya guys seputar ATM virtual nih gimana? Soalnya udah banyak yang bikin nih, dan ya mereka sendiri sebenarnya kalau bikin sendiri ini ya kemungkinan ya nggak bisa gitu. Cuman di sini Sirtiman bantu dan jadi ya, dan ya mereka ngerasain gitu loh. Oh kayak gini tuh ATM virtualnya gitu. Dan mereka juga oh ternyata alurnya kayak gini gitu. Dari mata memandang terus kenapa disuruh daftar ke LYNK. Oh ternyata buat majang barangnya produknya. Terus kenapa sih Sirtiman minta fotonya? Ya, ini foto untuk dijadiin e-cover gitu. Biar orang nih tahu kalau ini sellernya atau autornya dia. Jadi nggak ada ini ya, nggak bingung gitu. Biasanya kan orang kan
di sosmednya tuh bahasnya apa gitu. Nanti pas di penawarannya kok bahasnya yang lain. Di sini orang akan bingung ya. Makanya di sini ya bikin sesuai ya di sosmednya biar nyambung kontennya gitu. Orang kan biasanya lanjut dari sosmed yang nggak kenal jadi kenal, yang udah paham jadi tambah paham, yang bingung dapat solusi, gitu, konten macam-macam. Sampai sini kalau udah serius ngeklik di link bio, ngeklik link LYNK-nya, sampai sini ya harus sesuai gitu ya. Misalnya bahas mancing ya mancing gitu. Bahas mancing sambil cari cuan ya harus mancing sambil cari cuan gitu. Jangan mancingnya doang, atau cari cuannya doang. Di sini harus benar-benar nyambung sesuai alur logis ya ceritanya. Benar-benar dibikin orang ngikutinnya tuh ya nggak putus-putus gitu loh. Ya kayak nonton film kebanyakan apa sih? Kebanyakan dipotong-potong orang kan bingung ya. Lebih baik nonton lurus gitu. Paham. Oke guys, yang mau tanya-tanya silakan guys. Ini untuk konten channel merah ya. Udah selesai, kita close. Jangan lupa jempolnya.